Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih berjumpa dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan lewat daring ya. Kemudian untuk materi 3.10 ini tentang menganalisis laporan keuangan sederhana. Pada minggu yang keempat ini yang kita bahas adalah laporan laba rugi. Kalau kemarin kita di minggu yang ketiga mempelajari tentang laporan neraca, sekarang ini merupakan kelanjutannya. Anak-anak, apa perbedaannya antara laporan neraca dengan laporan laba rugi? Silakan kalian perhatikan dengan baik PPT berikut ini. Kita harus mengetahui dulu apa itu laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun ya. Ini biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun ya. Kemudian dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini. Nah, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Oke, itu ya, jadi pengertian dan kegunaan laporan laba rugi seperti itu. Kemudian manfaatnya apa? Mengevaluasi kinerja usaha sebelumnya, artinya kita mengetahui apakah hasil kerja yang kita lakukan sebelumnya itu dalam kondisi baik atau malah semakin menurun. Kemudian mengembangkan usaha. Dengan adanya laporan laba rugi, kita akan mengetahui hasil dari keuangan kita sehingga bisa digunakan untuk pengembangan usaha berikutnya. Dapat juga digunakan untuk melihat risiko, artinya apakah risiko kerugian yang akan kita alami ataukah apakah akan ada perkembangan demi kinerja kita berikutnya. Kemudian menjadi tolak ukur usaha. Artinya dengan adanya laporan laba rugi kita akan mengetahui berapa finansial kita di perusahaan sehingga bisa kita kembangkan atau kita jadikan tolak ukur dalam usaha berikutnya. Menganalisa strategi usaha. Dengan adanya laporan laba rugi tersebut kita bisa membuat strategi usaha yang berikutnya. Kemudian bisa juga sebagai profil usaha. Artinya profil ini adalah gambaran dari usaha yang kita kelola. Kemudian komponen laporan laba rugi ada 10. Yang pertama itu pendapatan atau revenue, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor atau gross profit, beban itu expense, laba operasi itu operating income, pendapatan sebelum pajak itu pre-tax income, pajak penghasilan usaha itu income tax, pendapatan bersih itu net income, dividen itu ya dividen, laba ditahan itu retained earning. Yang keempat adalah langkah-langkah membuat laporan laba rugi, yaitu yang pertama kita membuat jurnal transaksi dulu. Yang kedua membuat rencana saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga menyusun laporan laba rugi. Kemarin kita sudah membuat neraca saldo. Nah, kemudian nanti silakan kalian membuat jurnal transaksi dan membuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian jenis laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama itu single tab ya. Jadi ada pendapatan dan ada pengeluaran. Untuk yang multi step ini nanti kita mempelajari tentang memisahkan akun biaya ke dalam akun yang lain yang lebih relevan, jadi lebih mendetail. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi yang single step ya, yang hanya memuat pendapatan dan pengeluaran. Ini pendapatannya ini sejumlah 1.120.000, kemudian beban ini adalah pengeluaran ya, jumlahnya 410.000. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 710.000. Itu laba bersihnya. Ini juga contoh lain dari laporan laba rugi yang single step ya. Di sini ada pendapatan, kemudian di sini ada pengeluarannya, kemudian dikurangi ya, antara pendapatan dikurangi dengan pengeluaran sama dengan laba bersih. Sama dengan seperti contoh kemarin, hanya saja ini lebih banyak transaksinya.
Anak-anak, ini adalah contoh dari laporan laba rugi yang multiple step ya. Di sini sudah ada pendapatannya, kemudian harga pokok penjualan, beban-beban, kemudian laba yang ditahan, laba bersih. Jadi semua unsur-unsur yang 10 tadi itu sudah termuat di sini. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian pelajari perbedaannya antara single step dan multiple step. Anak-anak, ini tugas untuk kalian ya. Buatlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode single step. Ini sangat sederhana sekali ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Silakan kirim hasil kerja kalian ke Classroom, nanti akan Ibu koreksi ya. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.